Saya minta mulai hari ini, tanamkan dalam jiwa dan diri kita semua, baik yang hadir dan yang tidak hadir, nanti kamu kasih tahu. Orang miskin bisa berubah karena orang miskin mikirin orang miskin. Udah orang kecil pikir orang kecil. Kau pikir dia mikirin mereka? Kalau dia mikirin mereka, kenapa guru honorer tetap gajinya 30.000, 300.000? Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang menggema, seakan kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu irama kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintamu yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Saya minta mulai hari ini, tanamkan dalam jiwa dan diri kita semua, baik yang hadir dan yang tidak hadir, nanti kamu kasih tahu. Orang miskin bisa berubah karena orang miskin mikirin orang miskin. Udah orang kecil pikir orang kecil. Kau pikir dia mikirin mereka? Kalau dia mikirin mereka, kenapa guru honorer tetap gajinya 30.000, 300.000? 14 tahun, Yombi namanya. Di Cirebon sana, Kuningan. Kan ada di podcast yang kita bikin di Partai Buruh. 14 tahun, lulusan sarjana pendidikan, gajinya 250.000, baru naik kemarin 500.000. Ada yang di Wonogiri 30 tahun ibu-ibu, jadi guru honorer 300.000. Kalau memang mereka mikirin kita, kenapa masih tetap gajinya segitu? Berarti mereka bohong. Kasih tahu ya sama orang kecil, udah gak usah mikirin orang kaya, dia udah mikirin dirinya dan kelompoknya. Kasih tahu. Kalau mereka mikirin kita, kenapa upah buruh gak naik 3 tahun? Di Brazil, ketika upah murah, tanah dirampas oleh the Lord itu arti Tuan tanah. Lula da Silva, seorang pemimpin serikat buruh namanya CUT, Centrale Unite Trabalhadores, seperti KSPI, KSPSI, AGN lah, KPBI, ya, KSBSI Bamdarta. Mereka hanya mikir sederhana, kenapa saya kerja hanya bisa cicil motor, cicil rumah. Begitu saya tidak bekerja, selesai bekerja, uang pensiun nggak dapat, kalau berobat nggak ditanggung pemerintah, berarti orang miskin bekerja untuk miskin. Si the Lord, tuan-tuan tanah itu, dia tetap kaya. Sekalipun perusahaannya dia tutup, dia tetap kaya. Tunjukkan pada saya, kalau kamu bekerja, perusahaan tutup di Penjaringan, di Cakung, di Cilincing,
di Jalan Raya Bogor, tunjukin. Kalau perusahaan tutup, mereka jadi miskin. Never, tidak pernah. Maka kata si Lula, orang miskin harus miskinin orang miskin. Bung Iqbal, kami susah untuk meyakinkan orang miskin supaya memilih partainya orang miskin. Partai buruh, partai orang miskin. Iya, kenapa? Kenapa? Kami mendirikan partai ini memang memikirin orang miskin. Kami gak mau pikirin orang kaya. Kau sudah ada yang memikirkan. Dan tanpa kami memikirkanmu, kau tetap kaya. Partainya buruh, partai abal-abal. Iya, partai abal-abal. Kenapa? Negeri ini kita mau rubah dari orang yang abal-abal. Apa hakmu untuk mengatur-ngatur kami? Oh, nanti mereka Bung Iqbal datang kepada para pemilih 1.500.000 dibeli. Saya tanya, kamu bilang aja sama mereka, ibu punya anak? Ada. Kerja apa enggak? Kerja. Siapa yang membela upah mereka? Oke, ada partai A memberi 1 juta, partai B memberi 500.000. Ibu tanya pada kami partai buruh, tanya anak ibu, siapa yang berjuang upah? Kalau anak ibu naik upah 200.000, 300.000, anak bapak naik upah 200.000, 300.000, kalikan 12, 3,6 juta. Ada partai yang ngasih 3,6 juta. Dia kasih 500.000, dia kasih 1 juta, setelah itu dia korupsi 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Tapi kau lihat para pejuang-pejuang partai buruh, pejuang-pejuang serikat buruh, pejuang-pejuang petani. Saya tanya sama kamu, ada anggota DPR yang datang ke Rempang misal? 3 hari yang lalu sampai hari ini saya nggak kasih pulang. Lembaga Badan Advokasi Partai Buruh jangan pulang. Di sana ada serikat buruh terkuat, FSPMI namanya. Saya nggak boleh pulang ke Rempang, selesaikan, bantu masyarakat Rempang. Mana itu DPR itu? Hak ulayat kok dirampas. 120 tahun nenek moyang mereka udah tinggal, dan mereka yang mengusir penjajah. Seenaknya aja hanya karena seorang investor yang kita tahu orangnya siapa, dan investasi ini dari Cina 120 triliun. Jangankan 120 triliun, mau 500 triliun satu orang pun sejengkal tanah. The land of wealth. Kedaulatan adalah tentang tanah, kata Adam Smith, bapak ilmu ekonomi klasik. The land of wealth, sejengkal tanah adalah tentang kedaulatan. Ada DPR itu yang datang ke sana. Capres, capros, capres, tusuk kanan, tusuk kiri, kawan seiring sejalan ditinggal. Koalisi A, koalisi B. Kita mau bikin setiap partai bisa mengusung 1 orang capres biar bisa banyak milih. Timor Leste jumlah pemilih yang ikut pemilu 10 juta orang. Calonnya 16 orang untuk maju Perdana Menteri. Indonesia, kata KPU kemarin kan DPT-nya adalah 204 juta lebih. Yang nyaloni presiden 3 orang. Apa ini negeri? Ada 18 partai politik. Harusnya setiap partai politik bisa maju. Coba kartu presidensial threshold 20% diizinkan, partai buruh maju jadi presiden Republik Indonesia. Bisa menang. Siapa yang tahu garis tangan? Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor